Setelah para kepala daerah dilantik, pada 20 Februari besok akan dilangsungkan agenda retreat alias pertemuan atau pelatihan bagi kepala daerah yang berlangsung selama seminggu bertempat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Total 505 kepala daerah bakal ikut. Di sana para kepala daerah akan diajari banyak hal sebelum mulai kerja, supaya nggak asal-asalan pas menjabat. Intinya biar nggak korupsi, nggak pakai alasan studi banding padahal jalan-jalan, nggak boros pakai uang rakyat, rajin masuk kantor, mikirin rakyat, dan yang paling penting, berani lawan oligarki yang makin bikin rakyat sengsara. Makanya pemerintah pusat bikin itu kegiatan biar sinkron pola pikir antara pusat dan daerah. Satu komando ngurus rakyat, ngerti mana yang strategis dan mana yang bukan, mana yang prioritas dalam pembangunan daerah, mana yang cuma buang-buang waktu dan anggaran. Apakah para kepala daerah akan mengabdi sesuai harapan atau justru sebaliknya, lebih parah dari apa yang diharapkan? Nah, sekarang kita bahas kepala daerah Maluku Utara yang juga bakal ikut pelatihan ini. Kebetulan Gubernur Maluku Utara sampaikan rasa antusiasnya pada acara ruang belajar itu. Gubernur Maluku Utara terpilih, Ibu Sherly Joanda, menilai agenda itu bakal jadi momentum kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan pemimpin daerah lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah retreat itu bakal lahirkan kebijakan prioritas, strategis, dan konkret yang benar-benar berpihak kepada rakyat pekerja Maluku Utara, atau lagi-lagi seperti yang sudah-sudah, hanya sekadar acara seremoni pemilik modal, tempat elit berbagi strategi buat terus menghisap sumber daya alam yang ada? Sudah terlalu sering rakyat diperdaya oleh ilusi perubahan. Forum-forum seperti itu hampir selalu berujung pada kompromi antara pengusaha dan pemodal, di mana keputusan yang diambil lebih menguntungkan segelintir kapitalis daripada mayoritas rakyat. Jika Ibu Sherly benar-benar peduli pada nasib Maluku Utara, nasib rakyatnya, maka ia harus hadir bukan sebagai birokrat patuh, tapi sebagai pemimpin yang menuntut keadilan bagi rakyatnya. Patut diingat bahwa Maluku Utara itu wilayah yang kaya. Tambang nikel, emas, pertanian, dan perikanan melimpah di sana. Seharusnya kekayaan itu bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Namun di bawah sistem ekonomi yang dikuasai oleh kapital besar, kekayaan itu justru dihisap oleh korporasi asing dan elit Jakarta. Para buruh tambang bekerja dalam kondisi yang menindas, nelayan lokal dipinggirkan oleh kapal-kapal industri, dan petani harus kehilangan tanah mereka karena ekspansi kapitalisme ekstraktif. Inilah kontradiksi mendasar yang harus dipecahkan oleh kepemimpinan Ibu Sherly Joanda. Jika retreat di Jawa Tengah hanya berisi diskusi normatif tentang pembangunan berkelanjutan tanpa membahas eksploitasi struktural yang terus terjadi, maka itu tidak lebih dari ajang konsolidasi bagi para pemodal dan elit politik untuk memperkuat dominasi mereka atas rakyat. Sebaliknya, jika Ibu Sherly memiliki keberanian politik, dia harus menuntut isu-isu krusial seperti lokalisasi dan nasionalisasi tambang di Maluku Utara, stop eksploitasi asing dan oligarki. Rakyat Maluku Utara harus jadi pemilik utama, pemain utama atas sumber daya alam mereka sendiri, bukan sekadar kuli di tanah sendiri. Selanjutnya, lakukan hilirisasi yang berkeadilan mulai dari tahap investasi, produksi, penjualan, sampai kegiatan pasca industri di berbagai sektor vital Maluku Utara seperti kelautan, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan lingkungan hidup. Hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat, bukan oligarki. Industrialisasi harus berbasis kepentingan rakyat pekerja, bukan sekedar memindahkan keuntungan dari satu tangan ke tangan lainnya. Ibu Sherly harus ada di garda depan untuk hentikan perampasan tanah oleh korporasi, berikan perlindungan hukum bagi masyarakat Maluku Utara, utamanya masyarakat adat, nelayan, dan petani. Bikin perda buat pajak tinggi bagi kapital besar, buat subsidi bagi rakyat kecil, hentikan pengistimewaan bagi investor besar, dan alihkan dana publik untuk kesejahteraan rakyat yang menggantungkan hidup pada tanah dan laut. Lakukan demokratisasi ekonomi daerah, libatkan serikat buruh, koperasi rakyat, BUMD, dan organisasi masyarakat dalam setiap kebijakan ekonomi di berbagai sektor prioritas. Jangan hanya segelintir elit yang memonopoli keputusan publik, terutama memonopoli sektor ekonomi. Sekali lagi, itu tugas rumah Ibu Sherly. Sebagai pelayan rakyat, harus berbuat untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Jika Ibu Sherly hanya mengikuti arus dan tunduk pada tekanan oligarki, maka tidak ada bedanya dia dengan pemimpin sebelumnya yang sekedar jadi alat kapitalisme untuk melanggengkan eksploitasi. Sebaliknya, jika dia berani melawan, membawa aspirasi kaum pekerja, petani, dan nelayan, serta menantang kepentingan kapitalis besar, maka retreat itu bisa menjadi titik awal perjuangan untuk Maluku Utara yang benar-benar merdeka secara ekonomi,
dan politik. Kita tunggu apakah Ibu Shirley Juanda akan menjadi pemimpin yang berpihak pada rakyat atau sekadar boneka sistem yang terus menghisap dan menindas rakyat.